الصلاة والسلام عليك يا Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sedang duduk berbincang di antara mereka, membicarakan hal mengenai tanda-tanda hari terakhir di akhir zaman. Kemudian beliau mengatakan, dan hanya seorang Nabi yang dapat mengatakannya. Tapi ada banyak tanda-tanda lain selain yang 10 ini. Tapi malam ini kita kembali ke 10 tersebut yang dikenal sebagai tanda yang utama. Dan ini tidak berdasarkan urutan kronologisnya di mana tanda ini akan terjadi, tidak. Pertama, Dajjal, Al-Masih palsu. Kedua, Gog dan Magog. Ketiga, kembalinya putra Maryam. Keempat, Dukhan, asap. Kelima, binatang buas dari tanah. Opini saya, binatang itu sudah ada, negara Israel. Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Keenam, matahari akan terbit dari barat. Dan saya pahami itu sebagai peradaban yang tidak bermartabat, yang tidak bertuhan, yang menindas dan sangat menipu atau memperdaya, yaitu budaya barat yang modern. Tapi Allah Maha tahu. Ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. 3 gempa yang menyebabkan pergerakan di bumi, di mana bumi tenggelam ke bawah dan menelan apa yang ditelan. 1 di timur, 1 di barat, ketiga di Arab, dan yang ketiga inilah yang berhubungan dengan Imam Mahdi. Dan yang ke-10, sebuah api akan muncul dari Yaman dan akan menggerakkan orang ke tempat sebuah pertemuan atau majelis. Dari yang ke-10 tanda tersebut, Quran mengkhususkan 1. Dan Allah mengatakan tentang yang 1 itu adalah kembalinya Nabi Isa alaihissalam, bahwa ini adalah tanda dari semua tanda-tanda kembalinya putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada imam di akhir zaman, tapi imam itu harus datang sebelumnya. Dan kita juga diberitahu bahwa imam tersebut akan berasal dari keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi dia adalah orang Arab. Saya kira tidak dari orang Indonesia atau Malaysia. Dia harus orang Arab. Oke. Ini akan menjadi seorang imam di mana dia akan datang pada saat dunia mengalami kemiskinan atau kemelaratan yang luar biasa. Semua yang menentang pada Dajjal hari ini sangat miskin atau melarat. Dan semua yang dengan setia mengikuti Dajjal hidup di zona kenyamanan atau aman. Itulah yang diramalkan oleh Nabi. Tapi ketika imam tersebut datang, dia akan berbagi kekayaan pada manusia. Dia akan membagikan kekayaan tersebut sampai di mana tidak seorang pun akan menerima zakat. Alangkah indahnya dunia pada saat itu besok. Bahwa ketika imam itu datang, dia akan menjadi Amirul Mukminin.
Negara khilafah adalah sebuah negara yang didirikan untuk pertama kali oleh Nabi Daud alaihi salam di negara suci negara Israel. Dipulihkan di Madinah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mempelajari subjek atau ilmu akhir zaman, di mana Anda akan memahami respon yang tepat pada Dajjal. Uang Dajjal, ekonomi Dajjal berbasis pada riba, sistem politik Dajjal yaitu negara sekuler modern yang berbasis pada syirik, di mana Dewan Keamanan PBB sebagai Al-Akbar. Respon yang tepat adalah untuk pergi jauh atau mengungsi dari Dajjal. Untuk pergi jauh atau mengungsi dari Dajjal. Dan mencoba untuk memulihkan khilafah mikro dimanapun Anda bisa. Sampai waktunya tiba di mana khilafah makro akan dipulihkan ketika Imam Mahdi datang.